percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau punya waktu yang terbaik. Haleluya.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini. Ayo kita sebelum mendengarkan renungan, kita sama-sama berdoa dulu ya saudara. Tuhan, kiranya renungan ini dapat memberikan pendengarnya pengetahuan rohani yang lebih baik lagi, supaya kehidupan rohani akan terus bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, untuk kali ini saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas, pasal yang ke-12, ayat 35 sampai 37 ya. Saya akan percepat supaya tidak makan banyak waktu ya saudara. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 37. Saudara dengarkan, ini ayat bagus sekali ya. Dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani kamu. Ini roto angel, tapi sebetulnya tidak angel, saudara. Yang ditekankan di sini berjaga-jaga. Nah, sing disuruh berjaga-jaga siapa? Hamba. Hamba itu yang berjaga-jaga itu siap ikat pinggangnya, artinya siap untuk melayani. Nah, saudara-saudara, hamba itu tugasnya melayani. Dan melayani itu harus selalu siap
ya nanti karena waktunya sudah baca lagi. Siap, harus selalu siap. Hamba itu harus selalu siap untuk melayani. Nah, saudara-saudara, kita ini hidup di dunia. Di dunia ini kita hidup secara daging. Memang ya senang. Tetapi secara daging kita itu menghadapi banyak kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, bahaya, penyakit, mati. Tapi manusia itu karena merasa secara daging itu tidak terasa kalau mengalami banyak sengsara. Mungkin bagi kita ya juga sering mengalami susah, menderita dan sebagainya. Tapi rasanya tidak kroso. Sebab daging itu selalu menunjukkan ke arah sukacita secara daging. Sehingga kita ini ya mengalami banyak penderitaan itu tidak kroso. Tetapi firman Tuhan ini berkata, sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan berjaga-jaga. Artinya kita itu harus selalu waspada. Kita harus selalu siap waspada menghadapi macam-macam godaan dunia ini. Nah, siap waspada itu digambarkan seperti seorang hamba yang siap melayani Tuhannya dengan mengikat pinggangnya. Itu kata-kata mengikat pinggangnya itu kata ganti daripada siap melayani Tuhannya. Saudara, memang setan itu begitu luar biasa. Saudara itu menghadapi banyak kesusahan, penderitaan, mungkin sampai sengsara, sakit, bahaya. Tapi setan selalu dihibur dengan macam-macam kesenangan dunia sampai lupa. Nah, hidup kita itu mengalami banyak kesengsaraan. Lupa, bahkan lupa kita ini anak-anak Tuhan, bahwa kita itu harus siap dalam segala hal menghadapi tantangan-tantangan hidup. Itu kita lupa. Anak Tuhan setia lungo gereja, yo melayani, tapi lupa mengikat pinggang, lupa bersiap, berjaga-jaga itu siap. Yang dipentingkan itu yaitu kenikmatan dunia. Padahal dunia itu nikmatnya nikmat daging. Nikmat daging itu kita sering sok-sok lupa. Upamanya ya, ini cuma upama tok. Dan duwe kerjaan. Ndak iso kerja. Tapi perlu makan. Lantas siapa? Ya, karena orang ndak berpikir panjang ya. Ada yang berpikir, ya sudah maling saja. Ndak terpikirkan maling itu bakal nanti kalau dapat dia iso enak. Tetapi dia lupa bahayanya maling. Nek
tangkap, dia mesti masuk penjara. Dan penjara itu saudara, tempat yang sangat-sangat menyedihkan. Tetapi itu daging. Jadi dia cuma berpikir, nanti saya naik keluar penjara, saya bisa senang lagi. Itu daging. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus siap. Ikat pinggang kita harus siap sebagai hamba Tuhan. Siap melayan Tuhan. Melayan itu bukan kita itu tidak membutuhkan hal-hal yang kebutuhan hidup, bukan. Melayani itu melayani diri sendiri dulu. Yaitu kita harus siap dalam menghadapi apapun juga. Siap seperti seorang pelayan yang mengikat pinggangnya. Sehingga dikatakan itu kalau tuannya datang, ya, lihat hambanya siap siaga, dia senang. Dan dikatakan di sini bukan untuk melayani lagi, tapi diajak pesta bersama-sama tuannya. Saudara, maksudnya kita ini di dunia ini banyak penderitaan, banyak kesusahan. Tetapi kalau kita siap, rohani kita siapkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan kita melakukan segala kehendak Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang, kita dijemput, kita bukan disuruh melayani lagi, tetapi kita disuruh untuk makan bersama, pesta bersama-sama. Di surga ada pesta rohani. Bukan hal-hal yang daging, tetapi rohani. Bahkan di sana Tuhan sediakan suatu hidup, bahkan hidup yang kekal. Untuk itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita cukup dengan gereja melayani, tetapi pikirannya masih terlalu kuat condong kepada hal-hal yang bersifat daging. Hati-hati, ya, hati-hati. Kita ini hidup tidak lama, saudara. Di dalam tidak lama, sewaktu-waktu kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah siap, Tuhan panggil kita, diajak pesta di kerajaan sorga mulia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akhiri sampai di sini ya saudara. Moga kiranya saudara ingat selalu siap untuk mengkoreksi diri, hidup melayani Tuhan. Melayani itu bukan saudara melayani gereja saja, tetapi melayani Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, kita kerjakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mungkin sederhana, mungkin kami kurang bisa menangkap baik, tetapi Roh Kudus, Parakletos, penolong yang akan menjelaskan lebih jelas lagi, supaya kami mengerti firman Tuhan yang dibacakan tadi, sehingga kami siap berikat pinggang melayani sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.